Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dimitri. Pada hal ini saya akan mempresentasikan tentang bab mengenai pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, kali ini saya akan menjelaskan dua subbabnya saja. Yang pertama ada akhir pendudukan Jepang di Indonesia dan pengaruh penjajahan ke Jepang pada masa kini. Akhir pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, akhir pendudukan Jepang di Indonesia dibagi menjadi dua. Yang pertama ada janji kemerdekaan dan BPUPKI, dan yang kedua adalah proklamasi kemerdekaan. Pertama-tama saya akan menjelaskan janji kemerdekaan dan BPUPKI. Nah, pada akhir tahun 1944, kedudukan Jepang di Perang Pasifik ini sangat terdesak. Dengan keadaan terdesak tersebut, akhirnya Jepang memberikan memberikan atau mengulang janjinya untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Nah, akhirnya pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Kuniaki Koiso mengumumkan sikap pemerintah Jepang bahwa daerah di Hindia Timur atau Indonesia akan diperkenankan merdeka. Pada 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Kichi Harada akhirnya mengumumkan akan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut BPUPKI. Nah, badan ini bertugas untuk menyelidiki hal-hal yang terkait aspek politik, ekonomi, pemerintahan, dan hal-hal yang lainnya untuk kayak yang diperlukan bagi membentuk sebuah negara merdeka. BPPK ini diketuai oleh Dr. Rajiman Vedyodiningrat dan wakilnya RP Suroso. Nah, badan ini memiliki 60 anggota. Akhirnya juga BPPKI mengadakan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Nah, sidang hasil sidang pertamanya ini adalah sebuah rumusan yang menjadi dasar negara. Rumusan dasar negara ini diusul dari ada dari tiga tokoh. Yang pertama ada Muhammad Yamin, ada Profesor Dr. Supomo, dan ada IR Soekarno atau Insinyur Soekarno. Nah, pada hari terakhir sidang, IR Soekarno akhirnya mengemukakan 5 rumusan dasar negara. Yaitu yang pertama ada kebangsaan Indonesia, yang kedua ada internasionalisme atau pri kemanusiaan, yang ketiga ada mufakat atau demokrasi, oke. Yang keempat ada kesejahteraan sosial, yang kelima ada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, rumusan ini kemudian diberi nama Pancasila. Namun sampai sidang berakhir pun belum diperoleh kata sepakat untuk menjadi Pancasila sebagai dasar negara. Akhirnya BPP membentuk panitia kecil yang disebut sebagai panitia 9. Nah, tugasnya itu menyelesaikan rumusan dasar negara serta tujuan dan asas yang akan digunakan oleh negara Indonesia yang akan lahir. Nah, akhirnya pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil menyusun dokumen penting yang sampai saat ini masih kita gunakan sebagai rambu-rambu dasar kebijakan pemerintah Indonesia, yakni preambul yang berisi asas dan tujuan bangsa Indonesia, asas dan tujuan negara Indonesia, yaitu uh, yaitu rumusan dasar negara yang tercantum di dalam Piagam Jakarta. Nah, yang tersusun dari hasil musyawarah dan mufakat tersebut. Isinya sebagai berikut. Yang pertama ada ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga ada persatuan Indonesia. Yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun pada sehari setelah kemerdekaan tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, para penganut Kristen ini yang sebagian besar dari wilayah timur menyatakan tidak bersedia bergabung dengan Republik Indonesia kecuali jika beberapa unsur dalam Piagam Jakarta ini dihapuskan, yaitu unsurnya dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, para penolak ini menghendaki agar ketujuh kata tersebut dihapus.
Nah, akhirnya keinginan masyarakat wilayah timur Indonesia yang pengaruh Kristen ini mendorong para perumus dasar negara kembali mengadakan musyawarah dalam rangka merumuskan kembali dasar ideologi dan konstitusi negara. Nah, selanjutnya ada proklamasi kemerdekaan. Nah, peristiwa proklamasi kemerdekaan ini bermula pada saat sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Disusul dengan jatuhnya bom atom di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Peristiwa ini mengakibatkan kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Hal ini membuat Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Nah, pada saat itu juga golongan muda mendesak untuk menyelenggarakan proklamasi kemerdekaan. Namun golongan tua menolak. Akhirnya golongan muda ini menculik Soekarno ke Rengas Dengklok agar golongan tua mengikuti keinginan golongan muda. Namun sampai 16 Agustus tidak ada kesepakatan yang terjadi. Namun pada sore harinya, Ahmad Subarjo datang dan membujuk para golongan muda untuk melepaskan Soekarno. Akhirnya mereka mencapai kesepakatan dengan jaminan bahwa proklamasi akan dilaksanakan esok harinya. Teks proklamasi ini disusun oleh Soekarno, Muhammad Atta, dan Subarjo di Rumah Laksamana Maeda pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 3 WIB. 3 WIB ya. Setelah perumusan teks proklamasi selesai, teks kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Setelah itu teks ditandatangani oleh Soekarno. Nah, pembacaan teks ini dilakukan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 yang sekarang namanya Proklamasi nomor 5 Jakarta Pusat. Fun fact dari pembacaan teks proklamasi ini adalah pada saat pembacaan teks proklamasi, Soekarno mengalami penyakit malaria. Selanjutnya ada pengaruh penjajahan Jepang pada masa kini. Dan dibagi menjadi dua bidang. Yang pertama ada bidang sosial budaya, dan yang kedua ada bidang militer. Nah, bidang sosial budaya ini yang pertama ada struktur masyarakat. Nah, pada masa pemerintahan kolonial Belanda, Indonesia hanya mengenal desa atau dukuh selaku unit pemerintah terkecil. Namun sejak ada kedudukan Jepang, struktur terkecil tersebut dibagi lebih lanjut ke dalam unit-unit yang lebih kecil lagi, yang disebut rukun warga atau RW dan rukun tetangga atau RT. Sistem ini diterapkan Jepang dengan nama Tonanrigumi. Tujuannya ini agar memudahkan administrasi dan pengawasan. Dengan demikian jelas bahwa RT dan RW digunakan sebagai alat untuk mengendalikan dan memobilisasi penduduk Indonesia oleh Jepang. Di dalam bidang sosial budaya ini ada kesenian. Nah, kesenian ini Jepang mendirikan Keimin Bunkashi Doso pada 1 April 1943 di Jakarta. Nah, fungsinya ini untuk mewadahi aktivitas budaya Indonesia agar tidak menyimpang dari tujuan Jepang. Nah, pada tanggal 29 Agustus 1942, lembaga ini mengadakan pameran karya pelukis lokal pelukis lokal Indonesia seperti Basuki Abdullah, Agus Jaja Suminta, Otto Jaja Sotara, Kartono Jodo Kosomo, dan Emiria Sunasa. Nah, pada Agustus 1943, Jepang juga membentuk Persatuan Aktris Film Indonesia atau disingkat sebagai Persafi. Nah, Persafi ini mendorong artis-artis profesional dan amatir Indonesia untuk bereksperimen dengan mementaskan lakon-lakon terjemahan bahasa asing ke bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya ada pendidikan. Nah, Jepang ini menghilangkan diskriminasi di bidang pendidikan ini sebagaimana dipraktikkan pada masa kolonial Belanda dulu. Nah, pada kedudukan Jepang ini rakyat dari lapisan manapun tuh bisa mengenyam pendidikan formal. Nah, Jepang ini menerapkan sistem pendidikan formal seperti di negaranya, yaitu SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Yang sistemnya ini masih tetap diterapkan oleh pemerintah Indonesia sampai saat ini. Pada masa ini pula juga pemerintah militer Jepang memperkenalkan upacara bendera di sekolah.
Yang kedua adalah bidang militer. Nah, bidang militer ini Jepang membantu pembangunan semangat nasionalisme di kalangan kaum muda Indonesia selewat latihan-latihan militer yang mereka lakukan. Proses pembentukan dan pembangunan semangat nasionalisme ini dibentuk melalui pembentukan organisasi semi militer dan organisasi militer sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Proses ini sebenarnya dirancang untuk kepentingan perang Jepang. Akan tetapi, efek sampingnya justru menguntungkan bagi Indonesia, terutama dalam proses persiapan kemerdekaan dan bahkan terus dipraktikkan sampai sekarang. Baik, itu sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Sekian dari saya dan terima kasih.